paling tidak. Ya, laboratoriumnya hanya 2 sebetulnya. Laboratorium yang di lantai 1 dan laboratorium yang ada di lantai 3 di depan sekretariat Fakultas Teknik. Oke, baik, untuk hari ini materinya sudah saya share juga di LMS. Di NetAkadnya sudah bisa dilihat di sana. Pembahasannya tentang pengkodean. Ya, pengkodean ini nanti di dalam praktikum juga akan kita laksanakan. Ya. Oke, baik, saya mulai saja presentasinya. Oke, baik, sudah bisa dilihat di layar masing-masing untuk presentasinya ya. Mudah-mudahan sudah bisa dilihat. Oke, baik, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, hari ini kita masuk ke materi modul ke-6 sesuai dengan silabus yang telah ada. Hari ini kita akan belajar pengkodean. Ya, setelah minggu lalu kita belajar peta Karnaugh, ya, Karnaugh map. Hari ini kita akan lihat pengkodean itu apa saja, gitu, dan apa hubungannya juga nanti dengan sistem digital. Oke, baik. Di materi sebelumnya kita mempelajari sistem angka yang kita ketahui yang umum secara menggunakan itu ada desimal, kemudian ada hexadesimal, ada oktal, dan yang terakhir adalah biner. Ya, jadi 4 sistem bilangan ini yang secara umum diketahui dan digunakan. Nah, yang paling banyak digunakan di dalam keseharian, bahkan saya rasa di dunia juga menggunakan sistem bilangan desimal, ya, sistem bilangan desimal. Jadi yang kita gunakan keseharian untuk pelaksanaan di dalam kehidupan, kita menggunakan sistem bilangan desimal. Yang kita tahu bahwa di dalam sistem bilangan desimal itu digitnya ada 10, ya, dari mulai 0 sampai dengan 9. Karena di dalam operasinya, di dalam sistem komputer sendiri itu menggunakan sistem bilangan biner, sehingga agar kita juga mudah memahami pola atau proses yang dilakukan di dalam komputer sehingga kita mengenalinya dengan mudah, ada yang namanya pengkodean. Nah, pengkodean ini bagaimana? Nah, di sini ya dijelaskan. Jadi yang pertama ada yang namanya binary code decimal. Jadi ya BCD ini. BCD, binary code decimal. Untuk apa nih binary code decimal ini? Jadi kode ini untuk merepresentasikan masing-masing 10 digit desimal yang kita tahu ya dari 0 sampai dengan 9 menjadi kode 4 digit biner. Nah, ini. Jadi sistem BCD itu membagi, ya, merepresentasikan dari 0 sampai 9 tadi dibagi menjadi 4 digit biner. Kita lihat, kode ini digunakan untuk menampilkan, ya, mengoutputkan itu berarti menampilkan hasil digital ke peralatan yang mendisplaykan, yang menampilkan bilangan numerik ini. Ya,
Karena kita kan memahami sistem bilangan itu ya desimal dari 0 sampai dengan 9 ini. Contohnya apa? Ya ini. Jam digital, voltmeter, dan lain-lain di sini ya. Voltmeter digital tentunya, dan lain-lain. Ini bukan bagian dari materi ini subtitle ini dari PowerPoint. Jadi jam digital, kemudian misalkan yang sesuatu yang berhubungan dengan perangkat yang menampilkan data digital gitu ya. Nah, itu semuanya ditampilkan dalam bentuk sistem bilangan desimal. Jadi 0 sampai dengan 9. Oke, apa saja? Ada 5 jenis pengkodean di dalam BCD tadi, binary code decimal BCD gitu ya. Ada yang namanya kode 8421, kemudian ada kode 5421, ada kode 2421, ada lagi nih kode access3, dan ada kode 2 of 5, gitu, order of 5 ya. 2 of 5. Kita lihat nih masing-masing bagaimana dia melakukan pengkodean desimal tadi ke dalam pengkodean biner tadi ke dalam desimal. Kita lihat ya. Untuk yang pertama, kode 8421 seperti apa? BCD 8421 atau dikenal juga dengan kode 8421, kode pembobot direpresentasikan sebagai ini. Ya, jadi di sini digit binernya, digit desimalnya dia dalam notasi 10 di sini. 8421 itu bagaimana? Karena tadi dibagi dalam 4 biner, 4 digit tadi ya, dibagi dalam 4 digit sehingga dibagi di 8. Ini sesuai dengan kodenya ya, 8, 4, 2 dan 1. Sementara A3, A0 sampai dengan A3 ini apa? Ini untuk digit biner nantinya. Digit biner. Oke, kita lihat misalnya untuk contoh yang pertama. Digit 7 dalam desimal itu kalau dikonversikan atau kalau dikodekan ke dalam BCD kode 8421 jadi bagaimana? Lihat di sini. Ini tetap ya, untuk pengalinya tetap. Ini karena kodenya 8421. Jadi 8, 4, 2 dan 1. Oke, kemudian bagaimana dia merepresentasikan dari digit desimal 7 ini? Anda lihat di dalam pecahan desimalnya, untuk yang digit 1 kan nilainya 1 ini ya. 1, untuk yang digit 2 berapa nilainya? Di dalam desimalnya berapa, Mas? Untuk yang digit kedua. Halo. 2. Berapa? Ini 1, 2. Kemudian yang digit ketiga berapa nilainya? 4. 4. Oke. Kalau diperhatikan di sini ya. Digit tadi ini merepresentasikan kan kalau dilihat ini 1, 2 dan 4. Ini 7 ya jumlahnya ya kalau kita lihat dari desimalnya dari binernya saja. Sehingga digit ini menjadi pecahan 4 digitnya menjadi 0, 1, 1 ini ya. Ini dalam pengkodean binary code desimal dalam kode BCD 8421. Jadi 10 desimal itu sama dengan 0, 1, 1, 1. Oke. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Pak. Dalam bentuk ini ya, BCD. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut lagi ya. Masih terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Masih, Pak. Oke, baik. Selanjutnya, nih, ntar dulu, tadi ada iklan dulu.
Berikutnya. Sebetulnya ini hampir sama caranya dengan yang kode sebelumnya ya, yang 8421. Ada kode BCD 5421. Nah, kalau di PDCD 5421, Anda perhatikan di sini untuk contoh misalnya 18 desimal ya, dikonversikan atau dikodekan ke dalam di BCD 5421. Seperti apa prosesnya? Nih, lihat di sini. Ini sudah ada nih. Untuk yang digit satunya sendiri, karena kan tadi pecahannya 4 digit ya, 4 digit. Jadi yang 8-nya sendiri ini pengkodeannya ya, kalau dilihat kan ini 8 nih jumlahnya nih. Kemudian yang satunya, karena tadi 4 digit kan, sisanya berarti atau pengkodeannya dari 8 harus diingat. Jadi pengkodeannya dibagi dalam 4 digit. Demikian juga yang 2421. Oke, nih untuk yang ini contohnya masih salah nih. Ini masih 18. Bukan 18 ya, 4 dan 8. Karena kan di sini nilainya 4 nih. Selanjutnya, wah ini apa lagi nih? Pengkodean excess 3 ya, excess min 3. Excess 3. Tes. Mohon maaf Pak, suaranya putus Pak. Ini aja, chat ke grup aja. Nggak dengar percuma. Ngerti?
Oke, cek. Terputus ya tadi ya? Iya Pak. Iya, Pak. Oke, kita tidak berlama-lama lah, karena ini tinggal meringkas saja sebetulnya. Yang ingin saya sampaikan, mana presentasinya hilang. Bentar, ini agak berisik. Bentar ya. Saya sharekan lagi. Untuk yang mana tadi? PowerPoint. Oke, ini. Ya, jadi ini ringkasan dari pengkodean BCD-nya. Selanjutnya, oke. Lalu kita juga kenal, tapi ini tidak termasuk ke dalam BCD. Ada yang kita kenal dengan kode ASCII. Apa tuh kode ASCII? Ini kalau dilihat kepanjangannya ya, ini dari American Standard Code for Informational Interchange. Jadi kalau kode ASCII ini merepresentasikan nilai alfanumerik. Jadi kombinasi berarti ya ada huruf, bilangan, dan simbol menjadi nilai-nilai biner. Dibaca dan diproses oleh peralatan digital, misalnya komputer, mikroprosesor dalam bentuk biner. Karena kan kalau di dalam kode ASCII juga termasuk, karena di sini alfanumerik ada huruf, ada bilangan, dan simbol yang dikonversikan ke dalam kode ASCII sendiri terdiri 7 bit biner, ya 7 bit biner, sehingga menjadi karena 7 bit jadi 2 pangkat 7 sehingga menjadi 128 kombinasi kode untuk yang kode ASCII sendiri. 7 bit terdiri dari 3 bit MSB, ini ada di sini most significant bit, dan kalau dilihat ya ada 3 MSB di sini contohnya seperti ini. Representasi binernya seperti ini ya, seperti ini. Saya harus ngecek dulu nih karena di komputer, karena yang tampil kan PowerPoint-nya. Masih terdengar suara saya? Terdengar. Terdengar. Udah. Oke, nih kode ASCII, lihat ada di tabel ASCII, bisa lihat di sini. Nah, ini kode ASCII-nya seperti ini. Jadi tadi ya, MSB-nya ada 3 digit, LSB-nya 4 digit. Nih kalau diperhatikan ini berarti ini kombinasi nantinya. Untuk misalnya huruf H kecil ini ya, huruf H kecil. Ini huruf H kecil. Saya tuliskan sini. Berarti kan yang tuliskan ini untuk H kecil ini ya, contohnya nih untuk H kecil. Berarti kan 110 ini ya. Untuk yang MSB-nya ditambah LSB-nya ini 1000. Nah, ini menjadi huruf H kecil. Oke, nih karena di sini tinggal lihat tabelnya saja untuk memudahkan. Ya, jadi yang selama ini kita gunakan, kita melakukan pengetikan dan lain-lain gitu kan, kita enak aja kalau di keyboard nulis, misalkan di sini nulis sesuatu gitu ya, nulis satu A, B, C, D dan lain-lain, atau nulis apapun lah. Nah itu pada saat kita melakukan pengetikan itu, si prosesor memprosesnya ini, ya mengenalinya ini kode ini. Jadi kan kita tidak lebih lanjut seperti apa dia memprosesnya, tapi kita perlu mengetahui bagaimana proses itu dilakukan, gitu. Mengetahui saja. Jadi secara detail bagaimananya sudah dilakukan oleh prosesor. Oke, sampai sini ya, ditanyakan dulu nggak dari kode-kode yang atau pengkodean yang disampaikan, ya. Nih untuk yang tadi ada kelas kontrol, di sini ada ACK, ada lain-lain di sini. Ini ada ada penjelasannya. Misalnya nih dengan menggunakan ASCII tabel tentukan kode ASCII untuk
65 strip M. Nah, ini di ini semua nih. Diterjemahkan semua. 65 strip M. 6-nya sendiri kan ini 6. Mana dia 6? 6 mana 6. Nah, ini ya. 6-nya sendiri berarti kan 011 ditambah 0110. Kita lihat sini. 011 0110. Oke. 5-nya sendiri ini minusnya sendiri ini. Kalau kita lihat min, nih sini ya. Min berarti kan 010 dengan ini 1101 salah 1101 tambah M besar ya, diperhatikan M besar tuh berarti yang ini besar, berarti 100 dengan 1101 ya. Jadi konversinya ke dalam alfanumeric tadi dalam kode ASCII lebih mudah menggunakan tabel A-nya. Memudahkan Anda konversiannya begitu dari kode biner yang ditampilkan. Oke. Karena ini materi terakhir untuk yang di pertemuan 6 ini, sehingga kan minggu depan kita akan lakukan kegiatan praktikum, sehingga saya perlu melakukan review dari materi-materi yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, ini ada tiga model tugas ya. Yang pertama yang dari ini untuk mengkonversi ke kabel kebenaran ya, tabel kebenaran, ingat ya. Kemudian ekspresi SOP dan POS ini juga perlu dikerjakan bagaimana. Dan yang terakhir Karnaugh map. Ya, Karnaugh map. Ini silahkan dikerjakan tugasnya, agak panjang sampai dengan tanggal 24 kalau lihat di LMS ya. Jadi waktunya agak panjang. Sebelum praktikum kita harus sudah selesai. Sebelum praktikum berarti kalau hari ini Selasa, ini batas akhirnya Senin. Ya, batasnya akhirnya Senin. Saya lihat lagi. Batas akhirnya berarti Senin. Cek. Halo? Ya, halo, masih terdengar? Oke. Masih, Delay. Masih, Pak. Oke. Karena di saya delay sekali, ini nggak terlihat. Di sini ya, jadi hari ini tanggal 18, berarti batas akhirnya ini ya, tanggal 24 saya tentukan di LS 11 malam kalau tidak salah. Jam 11 malam kalau tidak salah. Oke, ini ya, nih. Hari Senin jam 11 malam. Jadi cukup panjang, jadi silahkan dikerjakan. Karena setelah praktikum kan minggu berikutnya kita laksanakan ujian tengah semester. Ya, jadi ini bagian dari tugas besar ya, sebelum pelaksanaan UTS. Oke, ada yang tanyakan sampai sini untuk materi maupun untuk penugasannya? Silakan disampaikan sebelum saya presensi. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, sepertinya sudah bisa memahami materi maupun penugasan yang diberikan. Selanjutnya saya presensi saja. Internetnya lama sekali ini. Oke, seperti biasa yang saya panggil silahkan merespon, mengaktifkan mikrofonnya. Bentar, saya buka dulu. Sistem informasi akademiknya belum muncul.
Selasa. Oke. Oke, yang pertama saya panggil Agil. Ada Agil? Ada Pak, hadir. Agil hadir. Oke. Lanjut Ahmad Faisal Rafi. Ahmad Hadir, Pak. Faisal Rafi hadir. Hadir. Baik, lanjut Anissa Wulandari. Hadir Pak Anissa Anissa. ada. Oke. Hadir Pak. Arlen ada. Iya. Hadir. Arlen ada Arlen. Hadir Pak. Lanjut Arya hadir. Hadir, Pak. Oke, lanjut Aryo Seto. Hadir, Pak. Oke, hadir Aryo Seto. Azhar Asnandi. Hadir Pak. Ikut. Hadir. Lanjut Bagas Prasaktino. Ada Bagas. Hadir Pak. Lanjut Baihaqi Ahmad. Baihaqi Ahmad ada. Baihaqi nggak ada ya? Oke, Baihaqi. Lanjut Bayu Rahman Saputra ada. Bayu Rahman Saputra. Nggak ada ya? Lanjut Dava Herdiansyah. Ada Dava? Halo, masih terdengar suara saya? Masih Pak. Masih, Pak. Oke, Masih. Dava nggak ada ya, Dava. Dava Herdiansyah nggak ada. Lanjut Daryl Andif. Ada Daryl? Ada Pak. Oke, Ada, lanjut Faiz. Ya, Daryl sudah. Faiz Sarifuddin. Hadir Pak. Oke, lanjut Farah Nabila. Ada Farah? Farah Nabila. Lanjut Guru Putra Febrian. Hadir Pak. Oke, lanjut Ilham Maulana. Hadir, Pak. Oke, lanjut Irfan Alfiansyah. Hadir, Pak. Oke, lanjut Irsyad Rawinto. Hadir Pak. Oke, lanjut Kevin Haganta. Hadir. Lanjut Krisna Novianto. Pak, maaf Pak. Hadir, Pak. Ini siapa? Bayu Pak tadi hadir Pak. Ini lagi keluar bentar Pak. Oke, Bayu, bentar. Bayu mana tadi? Bayu Rahman Saputra ya. Oke. Iya Pak. Makasih Pak. Oke, udah. Ya, lanjut tadi sudah sampai Krisna Novianto tadi ya. Iya, Pak. Lutfi Saifurrahim. Hadir, Pak. Oke, lanjut Majesti. Majes hadir Pak. Majes ya, bukan Mayes ya. Iya Pak. Oke, Majesti sudah. Muhammad Rahmat berikutnya. Saya Pak. Muhammad Rahmat Ditilah. Oke, hadir. Muhammad Abi Wardani. Ada Muhammad Abi Wardani. Oke, sementara tidak hadir. Berikutnya Muhammad Raihan Febrian. Ada Muhammad Raihan Febrian. Oh, nggak ada. Oke. Lanjut Natasha Marito. Ada? Natasha Marito. Ada Natasha? Tidak ada ya. Berikutnya Naufal Albari. Ada? Hadir Pak. Oke, lanjut Nur Agung Juli Saputra. Hadir, Pak.
Ragung. Lanjut Nurul Zahra. Hadir, Pak. Oke, lanjut Okto Yudi Prasetya. Hadir, Pak. Oke, lanjut Otnil Hadir, Rionaldo. Pak. Hadir, Pak. Oke, lanjut Raffi Kahfi. Hadir, Pak. Oke, lanjut Reynaldi Nugraha. Hadir, Pak. Hadir. Oke, lanjut Reynanda Faris. Hadir, Pak. Oke, lanjut Restu Budi Cahyo. Hadir, Pak. Oke, lanjut Rifki Hamdani. Hadir, Pak. Baik, lanjut Rian Fauzi Hakim. Hadir, Pak. Lanjut Rizky Fadila. Hadir, Pak. Hadir. Oke, lanjut Rizky Irsyad Maulana. Hadir, Pak. Baik, lanjut lagi Rizky Aditya Purnomo. Rizky Aditya Hadir, Pak. Purnomo. Oke, hadir. Hadir, Pak. Hadir. Ya, oke, lanjut Rizky Saputra. Hadir, Pak. Rizky Saputra. Oke, Syifa Mutiara. Ada? Syifa Mutiara. Hadir? Pak. Hadir, Syifa. Lanjut Taufik Nur Budiansyah. Hadir, Pak. Hadir. Berikutnya Wildan Hariri. Ada Wildan? Hadir, Pak. Hadir. Oke, lanjut Zaki Ahmad. Hadir, Pak. Terakhir Zidan Fauzan. Ada Zidan? Hadir, Pak. Baik, ada yang belum panggil? Saya panggil. Ada yang belum saya panggil? Oke, baik. Ini sudah semuanya. Saya simpan dulu. Oke, sudah ya. Sudah tersimpan. Ada berapa? Ada 6 orang yang tidak hadir. Oke. Maaf, Pak, yang tidak hadir siapa aja ya? Yang tidak hadir, wah, tadi saya harus dibuka lagi. Bentar, saya cek dulu. Oke. Oke, yang tidak hadir ada Bayu tadi ada nggak sih Bayu? Apa namanya? Bayi Haki Ahmad Firdaus. Ada? Bayi Haki, kemudian Dava. Lanjut lagi Farah Nabila. Lanjut siapa nih? Muhammad Abi Wardani, Muhammad Raihan Febrian, Natasha Marito. Udah. Itu aja, 6 orang. Udah betul ya? Baik, Pak, makasih. Oke, sip. Oke, balik lagi. Oke, jadi saya sampaikan lagi, minggu depan kita laksanakan praktikum ya. Kita laksanakan praktikum. Jadi tolong disiapkan segala sesuatunya. Jadi yang punya perangkat komputer sendiri silahkan untuk dibawa juga gitu ya, khawatir komputer yang ada di laboratorium karena kan yang menggunakan bisa jadi pas yang Anda pakai komputer itu pas yang tidak berfungsi begitu ya, jadi tolong disiapkan saja sehingga nanti kalau yang komputer labnya tidak dapat digunakan bisa menggunakan laptop sendiri untuk pelaksanaan praktikum. Oke, saya rasa itu saja. Ini internetnya parah bet. Oke, saya rasa itu saja untuk hari ini. Silahkan semuanya on cam. Akan saya ambil dokumentasi pelaksanaan perkuliahan untuk hari ini. Silahkan di on cam kan. Oke, mudah-mudahan bisa nih semuanya. Silakan on cam, di on cam kan, waduh berat sekali ya.
Oke. Ya, cukup. Saya rasa untuk hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Biasa wabarakatuh. dikerjakan. Terima kasih, Pak. Ya, mari.